Halo semuanya, saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database ERD diagram dan menginput data pada database tersebut menggunakan aplikasi MySQL. Nah, sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan apa itu MySQL dan SMPP. MySQL adalah sistem relasi basis data relasional yang bersifat open source. MySQL biasanya digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menginput data secara efisien. Salah satu contoh yang digunakan pada MySQL itu ada dalam aplikasi e-commerce yang dimana produk, customer, dan data-data lainnya itu tersimpan pada tabel-tabel dalam MySQL. Nah, sedangkan SMPP ialah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server web lokal untuk pengembangan aplikasi berbasis web. MySQL tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SMPP. SMPP itu berguna untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti MySQL, Apache, dan lain-lainnya. Saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan SMPP untuk MySQL dan kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, setelah memasuki SMPP akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada MySQL dan Apache. Kita perlu memulai atau nge-startin dari MySQL dan Apache-nya ya. Seperti ini. Nah, jika berhasil, SMPP-nya akan hijau seperti itu dan kita bisa melaju ke langkah berikutnya. Nah, di sini sudah berada di lobby atau tampilan dari MySQL ya, teman-teman. Sebelum membuat codingannya, kita perlu membuat database dulu. Nah, seperti ini, klik kanan, create database. Bebas kalian ingin mengisi atau membuat database apa. Saya di sini akan membuat database perpustakaan ya. Nah, seperti ini kita create. Nah, sudah ada database perpustakaannya. Namun tabelnya masih kosong ya, teman-teman, belum ada tabel data apapun. Nah, di sini sudah ada ya perpustakaannya dan kita akan membuat tabel data dari buku. Create table buku seperti ini untuk membuat tabel data atau database dari buku ya. Selanjutnya kita akan membuat ID dari buku itu atau primary key-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan varchar. Apa itu varchar? Varchar ialah salah satu kode dalam MySQL yang biasanya digunakan untuk menyimpan teks atau string dalam panjangnya variabel. Atau penjelasan lebih lengkapnya saya berikan di bawah ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya sudah ada data-data yang akan saya input di sini untuk dibikin codingannya, teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk mencari dulu data apa yang akan teman-teman input agar bisa membuat codingannya dalam MySQL. Saya akan memberikan contoh dari tabel data yang akan saya input di sini agar lebih mudah dimengerti. Nah, di sini saya membuat penerbitnya, penulis, tetap menggunakan varchar ya. Nah, setelah selesai bisa dilihat masih tetap menggunakan varchar. Nah, apa itu 100 dan 20 itu seperti ini ya, kolom dalam tabel yang akan dibuat. Jadi bebas teman-teman mau buat berapa aja. Nah, setelah semua yang dibikin telah diketik di MySQL-nya, setelah itu kita bikin tutup kurung lagi dan titik koma untuk mengkonfirm agar bisa di runin ya dari codingan tersebut. Dan kita runkan saja.
Dan ya, sukses, seharusnya sudah ada, dan kita refresh dan kita lihat pada tabel perpustakaan, dan sudah ada ya teman-teman. Untuk tabel buku kita telah membuat database buku. Nah, untuk tabel data anggota saya sudah langsung mengetiknya ya teman-teman ya, biar lebih cepat dan tidak banyak basa-basi. Bisa kita lihat lagi, untuk tabel data anggota sudah ada dan sama seperti sebelumnya untuk create table buku. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat create table peminjaman. Di sini akan beda karena ini adalah create table penggabungan dari buku dan anggota. Oke, bisa dilihat. Untuk awalnya itu kita akan membuat ID dari peminjaman. Dan kita akan memakai integer, auto increment, dan primary key ya teman-teman. Nah, apa itu integer? Integer ialah tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Biasanya itu digunakan untuk kolom yang akan menyimpan ID atau nomor urut. Seperti itu teman-teman. Dan ada juga auto increment dan primary key. Auto increment ialah untuk memberikan nilai unik pada kolom setiap kali baris baru ditambahkan ke dalam tabel. Maaf, saya sedikit keliru. Dan untuk yang primary key itu seperti biasa, itu untuk kombinasi atribut dalam tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita membuat ID dari peminjaman, buku, anggota. Nah, setelah itu kita menyesuaikan pada tabel data sebelumnya, itu ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Tetap menggunakan varchar. Nah, kita di sini untuk penguncian terakhirnya kita menggunakan foreign key ya teman-teman. Apa itu foreign key? Foreign key ialah suatu kolom dalam suatu tabel yang digunakan untuk membuat hubungan dengan tabel lain. Nah, itu tuh untuk memastikan bahwa data di tabel tersebut sesuai dengan data di tabel yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Menggunakan foreign key lagi untuk ID anggota. ID anggota, dan menggunakan referensi lagi pada anggota dan ID anggota. Nah, selesai untuk untuk create table dari peminjaman atau gabungan dari buku dan anggota ya teman-teman. Kita coba jalankan. Sukses, sudah bisa. Nah, kita coba refresh teman-teman. Nah, sudah ada untuk tabel peminjaman ya. Nah, setelah kita membuat 3 tabel berikut dari anggota. Nah, di sini tuh sudah ada tabelnya teman-teman, tapi masih kosong. Dan untuk buku juga, peminjaman juga. Nah, bagaimana cara kita mengisi data dari data yang kosong ini pada tabel yang kosong?
Nah, simak cara dan menginput data pada tabel berikut ya teman-teman. Nah, untuk mengisi tabel-tabel yang kosong, bagaimana cara kita mengisi datanya? Kita menggunakan insert into. Apa itu insert into? Insert into ialah untuk menentukan tabel tempat data yang baru akan kita masukkan. Seperti kita menentukan nama, judul, penerbit, dan lain-lainnya itu untuk sesuai pada tabel-tabel tersebut ya teman-teman. Nah, kita akan mengisi data dari buku dulu ya. Nah, ini seperti di awal kita bikin sesuai dari create table buku yang kita telah bikin tadi, berawal dari ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah. Nah, setelah itu kita menggunakan values seperti ini. Values itu digunakan untuk menentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam tabel nanti ya. Seperti angka, contohnya itu dari ID buku, tahun terbit, jumlah, seperti itu. Nah, untuk mengisi tabel yang kosong setelah menggunakan values, kita membuka tutup kurung, tanda petik 1. Nah, ID buku tadi ialah itu seperti urutan nomor pada susunan tabel yang kita bikin nanti, yang telah kita bikin tadi. Nah, untuk judul kita bikin pemrograman Python, tanda petik lagi untuk setiap kata yang telah kita bikin ya. Contohnya setiap judul, setelah judul itu kita bikin tanda petik lagi, koma, dan tanda petik, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Seperti contoh yang saya bikin ini. Nah, di sini agar lebih cepat, saya telah menyimpan note pada tabel-tabel tadi, data-datanya, dan saya tinggal copy saja. Seperti ini. Lalu tinggal di copy dan ya semuanya sama, tidak ada yang berubah, dan untuk yang terakhir itu tetap menggunakan titik koma ya teman-teman. Di sini coba kita run. Apakah berhasil? Ternyata error. Sebentar ya. Kita lihat dulu apa yang salah. Setelah saya lihat, ternyata yang salah itu ini ya. Untuk judul dan yang lain-lainnya itu harus menggunakan spasi. Nah, mari kita lihat tabel tersebut sudah terisi seperti apa yang kita tulis di codingan tersebut ya teman-teman. Dari judul, penulis, penerbit, dan seterusnya. Nah, di sini agar tidak lama untuk menginput datanya, saya akan mengcopy saja agar lebih cepat. Nah, ini insert into dari anggota. Kita coba runin, apakah berhasil?
tidak ada yang berubah ya teman-teman, masih tetap sama. Dan sukses. Kita coba lihat tabel datanya dari anggota, apakah terisi. Ya, terisi teman-teman, sesuai dari apa yang kita ketik untuk codingannya itu ya. Dan selanjutnya untuk mengisi data dari peminjaman, kita coba copy. Dan di sini kita masukin saja. Seperti ini. Dan ya kita coba insert into. Kita runin. Ya, sukses. Dan semuanya berhasil. Kita telah memasukin semua ataupun menginput data dari tabel anggota, buku, dan peminjaman. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, kita akan membuat IRD diagram dari buku, anggota, dan peminjaman. Nah, kita akan memilih logo yang di atas, yang ini, new schema diagram. Nah, di sini kan kosong. Kita hanya perlu menggeser dari 3 tabel berikut, anggota, kita geser saja. Buku juga digeser saja. Dan juga peminjaman. Nah, sudah jadi IRD diagram dari 3 tabel yang kita buat. Dari 3 database ini ya teman-teman, dia akan langsung terhubung dan kita hanya perlu menyusunnya saja. Nah, di sini sudah terhubung ID anggota ke ID anggota, ID buku ke ID buku. Nah, sudah jadi IRD diagram dari 3 database yang telah kita buat. Nah, gampang bukan cara membuat database, membuat IRD diagram, serta menginput data ke dalam tabel. Nah, semoga tutorial dari saya berguna pada kalian semua. Sekian, see you guys.